Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sempat ada gangguan internetnya, jadi keluar sebentar, masuk lagi. Hari ini mungkin tidak selama biasanya, karena materinya juga cenderung lebih sedikit dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kalian sudah mengerjakan tugas kedua ya? Kalau sudah, kita bahas untuk tugasnya. Sebelum kita masuk ke materi keempat, kita bahas dulu untuk tugasnya. Sebentar. Saya buka.
Masih loading dulu. Jadi untuk nomor 1, saya buka dulu pertanyaannya. Nomor 1 itu adalah nomor telepon di Jawa Timur terdiri dari 10 karakter dengan format sebagai berikut ya. Kemudian pertanyaannya adalah selisih jumlah nomor telepon. Nah, di sini kita awali dengan mendefinisikan dulu banyaknya kemungkinan cara untuk X, kemudian N, dan Y. Dihitung masing-masingnya. Jadi untuk X itu ada 10 dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kemungkinan cara. Kemudian untuk N, di sini karakter N ada 8 kemungkinan cara dari 2 sampai 9. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Kemudian untuk Y, bit string 0 atau 1. Nah, kita tulis dulu untuk yang lama, definisikan dulu kode-kode ini. Di sini ada min di sini. Ini bukan tanda operasi ya, ini bukan pengurangan. Ini hanya kode aja. Jadi sifatnya dia nominal. Kodenya ini sifatnya nominal. Nah, terus kita tulis di bawahnya kemungkinan caranya 8, 2, 10, 8, 8, 10, 10, 10. Prosesnya adalah yang pertama kita tulis dulu, oh di sini ada N. Kita tulis 8. Ini di sini ada 8, tinggal tulis 8, 8, 8. Kemudian Y kita tulis 2. Terus yang X kita tulis 10, 10, 10, 10, 10. Pun sama untuk yang baru. Kita tulis dulu yang diketahui di situ format barunya NXX, NXX, XXXX. Nah, di format yang baru ini menghilangkan Y-nya menjadi 10. Ada sedikit perubahan di sini juga. Ini sama. Yang 4 digit belakang. Kalau menghitung mencari selisih berarti ya tinggal dikurangi antara yang baru sama yang lama. Ya sudah ditulis saja 8 kali 10 kali 10 kali 10 ini semua yang baru ditulis di sini, dijabarkan, kemudian yang lama dijabarkan semua. Terus dilakukan perkalian-perkalian dengan sifat asosiatif, nanti akan dia dapatkan 8 kali 10 pangkat 6. Jadi 10-nya kan banyak ya. Ya, untuk disingkat bisa dihitung pangkatnya saja. Kemudian dikali 10 min 2 dikali 10 min 8. Ini adalah sifat asosiatif. Nah, ini hasilnya nanti ketemu 64 kali 10 pangkat 6 kali 8 kali 2. Nah, nanti hasilnya adalah 1024 kali 10 pangkat 6. Di selisih jumlah nomor telepon yang berbeda antara rencana lama dan rencana baru adalah 1024 kali 10 pangkat 6. Ya, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, 9 orang pergi dengan 2 mobil. Oke, kombinasi. Nah, kalau kombinasi kita main coret-coret aja. Kita main coret-coret gitu. Ya. Kapasitas mobil A. Jadi diketahui di sini. Mobil pertama membawa 5 orang. Mobil kedua membawa 6 orang. Kita bisa definisikan A dan B. Nah, total penumpangnya itu ada 9 orang. Bagaimana cara
cara yang dapat digunakan untuk membawa ke 9 orang tersebut. Nah, ini ada petunjuknya pakai rumus kombinasi. Nah, ini dah jawabannya kan 9,5, 9,4, 9,3. Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira kenapa kok pakai kombinasi 95, 94 sama 93? Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Amelia. Atau siapa yang bisa, kan sudah pada ngerjakan kok harusnya. Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini dulu deh, nggak usah 9,4, 9,3, yang kombinasi 9,5 aja dulu. Ayo, yang merasa mengerjakan bisa menjelaskan. Ini semua nggak ada ngerjain ini tugasnya. Halo. Saya tunjuk loh kalau nggak ada yang mau jelasin. Yo, ada yang berani menjelaskan? Ayo, Komting atau siapa, Ubaidillah, bisa menjelaskan nggak kenapa kok kombinasi 9,5? Sudah ada jawabannya loh. Udah. Jadi untuk nomor 2 ini kombinasi 9,5. Jadi pertama untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang bisa, kita lihat di rulesnya, di aturannya. Di aturannya itu 5 sama 6. Jadi kita langsung coba-coba aja. Dari 9 orang itu, yang misalnya ya, kita mulai dari angka 1 dulu. Kapasitas mobil A adalah 5 orang, diisi 1 orang, supir, 1 orang supir. Kemudian di B berarti sisanya 8 orang. Apakah kapasitas mobil B memenuhi? Halo? Kapasitas mobilnya kan, mobil B kan 6 orang. Nah, kapasitas mobil A 5 orang. Kita misalkan nih ya, mobil A ada 1 orang, 1 orang supir saja misalnya. Kemudian sisanya dari 9 orang tadi adalah 8 orang masuk ke mobil B. Apakah cukup? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Makasih Rahmat Andre. Tidak ya. Kalau tidak berarti tidak dimasukkan ke sini. Tidak akan masuk ke kemungkinan cara. Jadi kombinasi 9,1 itu tidak mungkin. Nah, setelah itu kita daftar lagi. 2 mobil A diisi 2 orang, B diisi berapa? Ayo. Kalau mobil A diisi 2 orang, mobil B diisi berapa orang? Mobil A diisi 2 orang, mobil B diisi berapa orang? Kan tuh 9. 7 ya. Ya, Nur Rahmat. Mau jawab?
Ya, jadi kalau ini mobil A itu 2 orang, maka B sisanya 7 orang. Memenuhi? Tidak memenuhi ya, sehingga tidak bisa masuk ke rumus kombinasi. Kita hanya menghitung yang masuk saja. Terus 3. Kapasitas mobil A 3 orang, B 6 orang. Mobil A ada 3 orang. Di B berarti sisanya 6 orang bisa masuk. Maka ditulis ini di bawahnya ini. 9,3. Terus kapasitas mobil A 4 orang. Penumpang mobil A ada 4 orang. Maka mobil B ada 5 orang bisa masuk. Maka ditulis kombinasi 9,4. Kapasitas mobil A 5 orang pas. Kemudian mobil B diisi sama 4 orang, jelas bisa masuk. Ya udah, tinggal masukkan rumusnya aja. Kombinasi 9,5 sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dikali 9 min 5 faktorial. Ini N faktorial, ini R faktorial, buka kurung, N min R, tutup kurung faktorial. Ya, sudah tinggal dikali aja 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini coret-coret. Sisanya 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 126. Terus yang C juga sama, yang bawahnya kombinasi 9,4 juga sama caranya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, ini kan sama, ini sama atasnya dicoret. Ini belum dicoret. Jadi ada sisa ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 5 faktorial. Nanti hasilnya 126 cara juga. Terus yang bawahnya kombinasi 9,3 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 min 3 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial kali 6 faktorial. Tinggal dicoret-coret. Sama dengan 1 ya. Nah, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 6 faktorial sama dengan 84 cara. Nah, dengan aturan penjumlahan maka akan didapatkan jumlahan dari semua cara sama dengan 336 cara. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah kemungkinan nih, tulisan sandi. Password. Oke. Jadi kita lihat lagi ke soal. Bila setiap tulisan candi pada suatu katalog diawali dengan 3 huruf berlainan disusul dengan 4 angka dari 1 sampai 9 digit yang berlainan. Oke. Yang pertama kita tulis dulu kira-kira digitnya. Ini ada 3 huruf berlainan disusul 4 angka. Berarti ada berapa digit di sini? Yang bisa menjawab digitnya? Jadi di ruang sampelnya, kita pertama menghitung ruang sampel. Ya, Bu Sadani? 7 digit. Ya, ada 7 digit. Ada 7 yang akan diisi oleh huruf. Ya, hurufnya ada 3 huruf berlainan, kemudian ada angka. Nah, ini ruang sampelnya. Ruang sampel itu penyebutnya. Nah, ini penyebutnya. Kejadian jadi pembilang. Yang dicari itu kejadian. Peluangnya itu kejadian per ruang sampel. Nah, terus ini 26 adalah jumlah huruf. Kemudian karena di sini ada aturan,
tiga huruf berlainan, kata kuncinya berlainan. Jadi misalnya saya sudah ngambil kode sandi password pertama hurufnya A misalnya A. Nah A ini nggak boleh masuk lagi, nggak boleh dipakai lagi di digit kedua dan ketiga. Misalnya saya isi A, B, C. Nah ini jumlah kemungkinannya sudah berkurang. Jadi berkurang terus. -1, -1. Ini kalau misalnya digitnya saya tambahkan sampai 10, maka akan berkurang terus kemungkinannya. 26, 25, 24, 23, 22, 21, terus ke belakang. Pun sama untuk angka. Karena aturannya tadi berlainan. 3 huruf berlainan, maka yang pertama kita bisa dilihat di sini 1 sampai 9. 1 sampai 9. Hati-hati ya. Kalau misalnya nanti 0 sampai 9 berarti berapa digit? Berapa kemungkinan? Kalau 0 sampai 9 ada berapa kemungkinan? 10, Pak. 10. Ya, di sini 1 sampai 9. Berarti ada berapa kemungkinan di situ? 9 ya. Kan tinggal mengurangi 1 ya. Ya. 9 terus 8, 7 ya, berkurang terus karena berlainan. Terus ini menghitung ruang sampelnya ini dikali semua. 26 kali 25 kali 24 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, nanti ketemunya 47.174.400. Dan kalian bisa pakai kalkulator nanti untuk menghitungnya. Terus kejadiannya, nah ini kejadiannya. Perlu kita pahami dulu. Carilah peluang memilih secara acak satu barang bersandi yang berawal huruf vokal. Nah, ini berawal huruf vokal. Ini kalau merah, kalau biru merah. Berawal huruf vokal. Dan diakhiri angka terakhirnya genap. Jadi rulesnya harus ditulis dulu, dipahami dulu. Jadi nulisnya pertama digitnya dulu ada 7 kan, berarti sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditulis karakternya apa. Oh dia vokal, huruf vokal. Terus ini ada huruf, masih yang lain tetap sama ya, tengah ini tetap sama seperti yang di atas. Jadi ini adalah teori irisan, masuk ke irisan. Nah ini ada vokal, ada genap. Huruf vokal tuh kan berarti ada 5 ya. A, I, U, E, O. Kemudian untuk angka genap itu dari angka 2. 2, 4, 6, 8. Itu ada 4 kemungkinan cara. Sehingga di sini ada 26 kemungkinan cara di ruang sampel. Kejadiannya itu cuma 5. Jadi 5 dari 26. Lebih sedikit. Pasti akan lebih sedikit kejadiannya daripada ruang sampel. Kalau nanti ada soal yang kejadiannya itu lebih banyak dari ruang sampel, itu tidak mungkin. Pasti kejadian itu akan lebih sedikit daripada ruang sampel. Yang tengah ini sama, yang genap ditulis 4, ini tinggal dikali semua. 5 kali 25 kali 24 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 sama dengan 4.032.000. Ya, peluangnya ya tinggal dibagi aja. 4.032.000 per 47 juta sekian. 0,08547, 8,5%. Ya, 0,08. Ya, sekitar 8,5%. Peluangnya cukup lumayan sih untuk terjadi sandi yang diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O, diakhiri dengan angka genap. Ini untuk nomor 3.
Kemudian untuk nomor 4. Oke. Kita pahami dulu. Terdapat sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Berarti total ada 8. Ada 8 bola. Nah, pengambilan pertama, jadi akan diambil sebuah bola acak berturut-turut 2 kali tanpa pengembalian. Kata kuncinya ada 2 kali tanpa pengembalian. Berarti nanti kita hitung di sini pengambilan bola pertama. Bola pertama. Nanti kita cari di sini pertanyaannya apa? 2 bola merah. Berarti kita mendefinisikan pengambilan bola merah. Nah, nanti ada yang pertama sama yang kedua. Yang pertama adalah jumlah pertama itu ada 5. Jadi ada kejadiannya bola merahnya ada 5 per 8. 8 ini total dari jumlahan 5 tambah 3. Semua bola. Karena tidak ada pengembalian, jadi setelah bolanya diambil, itu nggak boleh dikembalikan lagi ke pengambilan. Kalau misalnya ini itu ada pengembalian, maka rumusnya akan jadi berbeda. Kalau di sini, pengambilan bola merah kedua itu tinggal mengurangi masing-masingnya. Karena tanpa pengembalian, baik dari penyebut dan pembilang dikurangi 1. Nanti pengambilan bola merah ketiga misalnya, lebih kecil lagi. 3 per 6. Bola merah keempat, berarti 2 per 5. Terus, nanti berkurang terus. Terus peluang totalnya adalah, tinggal dikalikan aja, hasilnya adalah 5 per 14. Untuk nomor 5, ini agak konsentrasi. Uji darah pada suatu laboratorium mempunyai ketepatan 95% dalam mendeteksi seseorang terkena penyakit X. Nah, kita ini definisikan dulu. Nanti membuat tree-nya dulu, buat pohonnya. Yang sebelah kiri ini plus sakit, min ini sehat. Nah, di sini uji darah suatu laboratorium mempunyai ketepatan 95%. 95%. Jadi semacam derajat kepercayaan di sini. Tes tersebut juga menghasilkan false positif sebesar 1%. 1%. False positif ini di sini. Nah, sisanya negatif, memang negatif, itu 99%. Jadi didefinisikan dulu. Kemudian bahwa seseorang kenyataannya sehat, namun oleh tes tersebut dinyatakan menderita penyakit X, itu 1%. Jika ada 0,5% dari suatu populasi kenyataannya menderita penyakit X, nah ini kenyataannya di sini. Kenyataannya sakitnya 0,005. Jadi persentasenya itu kalian ubah dulu ke desimal. Jadi hati-hati ya. Kalau tidak diubah ke desimal nanti ya salah semua perhitungannya. Berapa probabilitas bahwa seseorang benar-benar menderita penyakit X jika hasil tes menunjukkan bahwa orang tersebut positif? Nah, ini tinggal pakai rumus ya, sama seperti contoh ini hanya hanya mengulang saja. Jadi yang pertama peluang ini sama dengan peluang positif jika plus di sini 0,95. Jadi tinggal substitusi aja dikalikan dengan peluang plus
Peluang plusnya yang atas ini. Peluang plus itu adalah memang jika ada 0,5% dari suatu populasi yang kenyataannya memang menderita di sini. Ini penyebutnya yang bawah, peluang positif jika plus di sini, jika sakit 0,95 dikali 0,0005 plus ini peluang positif jika negatif yang bawah ini dikalikan yang atasnya. Ini saya kasih gambaran. Kemudian nanti hasilnya adalah 0,004 sekian per 0,01. Hasilnya nanti adalah peluangnya adalah 0,3231. Oke. Ini soalnya dari 1 sampai 5 kita sudah bahas. Kita masuk ke materi minggu keempat. Kita learning by doing untuk materi minggu keempat ini. Nggak akan selama minggu sebelumnya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Jadi kita akan belajar tentang naive bias. Ya. Loading sebentar. Oke, jadi kita akan melanjutkan dengan naive bias. Ya, naive bias itu berhubungan banget dengan klasifikasi. Klasifikasi itu contohnya adalah misalnya terdapat sebuah training set di mana setiap objek didefinisikan sebagai pasangan X, Y. X merupakan sekumpulan atribut atau X itu merupakan sekumpulan prediktor. X juga bisa merupakan suatu variabel independen. X juga bisa merupakan sekumpulan input. Kalau Y itu adalah kelas atau Y adalah variabel dependent, Y juga bisa menjadi output. Klasifikasi membuat model yang memetakan sekumpulan atribut X ke dalam salah satu label kelas yang terdapat pada Y. Nah, pembuatan model klasifikasi. Contoh ya, ini ada train set. Ada data training seperti ini. Diketahui ya. Kemudian nanti ada algoritma klasifikasi untuk mengklasifikasikan ini. Nah, nanti akan ada proses berupa melatih modelnya itu dan akan menghasilkan model. Nah, nanti setelah model diterapkan, maka akan menjadi test set, data set test. Nah, untuk metode klasifikasi ini ada macam-macamnya. Regression tree, nearest neighbor, naive bias, salah satunya naive bias. Kemudian neural networks, deep learning,
SVM. Saya dulu waktu kuliah S1 sering menggunakan SVM. Kemudian ensemble classifier. Nah, bias classifier merupakan metode probabilistik untuk menyelesaikan persoalan klasifikasi. Nah, sini kita perlu pahami conditional probability, yaitu peluang kejadian bersyarat. Jadi memang peluang di sini adalah peluang kejadian bersyarat, seperti mirip dengan materi yang sebelumnya. Peluang Y jika X sama dengan peluang X irisan Y per peluang X. Peluang X irisan Y ini adalah peluang X jika Y dikali peluang Y. Ini adalah contoh penerapan teorema Bayes. Bisa diketahui, dokter mengetahui bahwa peluang penyakit meningitis menyebabkan leher kaku adalah 50%. Kemungkinan pasien memiliki penyakit meningitis adalah 1/50.000. Kemungkinan pasien memiliki leher kaku adalah 1/20. Ditanyakan, jika seorang pasien memiliki leher kaku, berapa peluangnya untuk memiliki penyakit meningitis? Jadi ini peluang bersyarat. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendefinisikan. Yang pertama ya, kita harus bisa mendefinisikan pertanyaannya dulu. Kita lihat di akhir. Untuk memiliki penyakit meningitis. Jadi peluang Y jika X tadi. Y-nya adalah M. Ya, kita coba lihat sini. Peluang Y jika X. Y-nya adalah meningitis. Jadi Y-nya itu kan adalah dependent kan. Tadi kan bisa kita lihat adalah output. Jadi ketika kita melihat di sini, hasilnya adalah meningitisnya. Meningitis itu adalah hasilnya karena dia leher kaku. Jadi prediktornya itu adalah leher kaku. Nah, berapakah peluangnya? Peluang meningitis jika leher kaku sama dengan kebalikannya nanti di sini. Peluang leher kaku jika dia meningitis. Pasti nanti diketahui di soal. Ataupun mungkin nanti ada yang diketahui tapi opositnya. Jadi nanti tinggal kalian kurangi 1 min sekian. Tolong di-mute dulu ya. Nah, terus untuk peluang leher kaku, peluang yang atas ini adalah kejadiannya. Yang bawah adalah ruang sampel. Jadi sebenarnya dari teori dasarnya sama. Pasti akan seperti itu. Yang bawah tuh ada ruang sampelnya totalnya. Nah ini kemungkinan pasien memiliki leher kaku 1/20. Yang bawahnya. Terus yang atas adalah peluang leher kaku jika meningitis. Yang atas ini 50%, 0,5. Dikalikan peluang meningitis. Kemungkinan pasien memiliki penyakit meningitis biasanya kecil. Jadi setengah dikali 1/50.000. Ini ketika dibandingkan hasilnya adalah 0,00022 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 kali 10 pangkat 4. Kecil. Seperti itu. Teorema Bayes untuk klasifikasi. Ini kita akan lihat. Nah, ini perlu konsentrasi. Kita lihat tabel dari trend setnya. Rumah pribadi, ya, tidak. Antara ya atau tidak. Status pernikahan bisa lajang, nikah, cerai. Ada 3 status. Pendapatan nih macam-macam ya, angka. Jadi ini skalanya nominal, ya tidak, ini membedakan aja. Status juga nominal. Nah ini perlu kalian pahami, ada yang kembali ke materi yang awal, kita harus juga memahami
skala pengukurannya apa. Nanti keliru, dari awal sudah keliru, berbahaya. Jadi harus paham dulu. Terus ini ada status gagal bayar kartu kredit. Jadi ini sebenarnya untuk mengecek kira-kira ini ID ya. ID itu orang nomor 1, ini dia layak nggak sih dikasih kredit? Layak nggak sih dikasih pinjaman? Limitnya ditambahin apa enggak? Jadi ini adalah suatu persoalan klasik di perusahaan bank untuk menemukan kira-kira seseorang itu layak nggak sih diberikan tambahan limit pinjaman kartu kredit misalnya, atau malah di blacklist. Nah, kita mulai ya. Ini misal terdapat data tes. Data tesnya nanti adalah ruang X-nya adalah rumah pribadi sama dengan tidak, bercerai, dan pendapatan sama dengan 120. Jadi rumah pribadi, jadi tidak punya rumah pribadi. Kemudian dia bercerai. Saya notet aja. Bercerai dan pendapatannya 120. Kan di sini nggak ada yang sama ya. Yang bercerai di sini cuman satu aja. 1, 2. Rumah pribadi ada banyak. Ini tidak bercerai. Pendapatannya 95. Maka dari itu kita perlu melakukan klasifikasi. Kemudian dilakukan perhitungan. Peluang gagal bayar sama dengan ya jika X. Peluang gagal bayar ya, ini ada 1, ada 2, ini ada 3 ya. Ada 3 kemungkinan kan gagal bayar, ID nomor 5, 8 sama 10. Jika X. Jadi mencari peluang gagal bayar sama dengan ya jika ini. Jika rumah pribadi tidak punya, statusnya bercerai, pendapatannya 120 juta per tahun. Kemudian dilakukan perhitungan juga, mencari peluang gagal bayar sama dengan tidak jika X. Probabilitas terbesar akan menjadi kelas dari data tes. Nah, tadi X-nya ya, ditulis lagi di sini. Rumah pribadi tidak, bercerai, pendapatan sama dengan 120. Peluang gagal bayarnya ya, peluang gagal bayar jika X, jika ini sama dengan peluang ini jika gagal bayar dikali peluang gagal bayar per peluang X, peluang ini. Untuk yang peluang tidak gagal bayar jika X, jika ini sama dengan peluang X jika tidak gagal bayar dikalikan peluang tidak gagal bayar per peluang X. Nah, peluang X jika gagal bayar sama dengan peluang ini, masing-masing ya, masing-masing dari ini, masing-masing dari kategorinya. Peluang X jika ya, maka peluang rumah pribadi sama dengan tidak jika gagal bayar dikalikan peluang bercerai jika gagal bayar dikalikan peluang pendapatan sama dengan 120 jika gagal bayar. Kalau yang sebaliknya, tinggal mengganti dia menjadi tidak. Peluang X jika tidak, maka sama dengan peluang rumah
pribadi sama dengan tidak jika tidak gagal bayar, dikalikan peluang bercerai jika tidak gagal bayar, dikalikan peluang pendapatan sama dengan 120 jika tidak gagal bayar. Nah, untuk atribut kategorikal ini ada rumusnya. Peluang XI jika YJ sama dengan banyaknya XIJ per banyaknya YJ. Di mana banyaknya XIJ merupakan banyak data yang memiliki atribut bernilai XI dan memiliki kelas YJ. Peluang rumah sama dengan tidak jika gagal bayar adalah 3/3. Nah, ini dari mana? Nah, saya hapus dulu. Peluang rumah tidak, rumah pribadi tidak jika iya. Jadi kita coret di sini dulu. Tidak ya, tidak. Jika gagal bayar, ya gagal bayar. Jadi yang dipakai yang ini. Yang ini tidak dipakai. Yang gagal bayar sama dengan tidak dipakai. Karena yang dicari adalah peluang rumah sama dengan tidak jika ya ada 3. 3/3 sama dengan 1. Kemudian peluang bercerai jika ya, karena bercerai cuma 1 di sini, maka ya otomatis sebelahnya dilihat juga. Kalau ini misalnya tidak, berarti ya tidak ada peluangnya, 0/3. Tapi karena kebetulan ini bercerai dan ya, maka dia 1/3. Tiganya dari mana ya? Dari 3 tadi ini. Kemungkinan dari seluruh ya. Di sini lajang, ini juga lajang, ini bercerai. Hanya 1/3. Untuk atribut kontinu menggunakan fungsi distribusi normal. Nah, untuk kelas gagal bayar sama dengan ya, rata-rata sampelnya mu IJ-nya sama dengan 90. Dari sini nanti dihitung pakai rumus ini, hasilnya itu varian sampel sigma kuadrat IJ sama dengan 25. Nah, peluang pendapatan sama dengan 120 jika ya, itu ya menggunakan rumus untuk mendapatkan ini semua, dimasukkan aja karena ini sudah diketahui kan. Sebenarnya dari perhitungan yang ada di kolom pendapatan ini nanti ketemu hasilnya 1,2 kali 10⁻⁹. Terus teorema Bayes untuk klasifikasi ya, masih kita lanjutin. Jadi ini tadi belum sampai ke akhir. Kita lanjutkan lagi. Peluang rumah sama dengan tidak jika ya sama dengan 1. Peluang bercerai tadi ya 3/3. Peluang bercerai jika ya sama dengan 1/3. Peluang pendapatan sudah ketemu tadi. Ini yang hasil perhitungan sebelumnya. Nah, peluang X ini rumah sama dengan tidak bercerai pendapatan nih, gabungannya adalah perkalian semuanya. 1 kali 1/3 kali 1,2 kali 10⁻⁹. Ketemu nanti hasilnya 4 kali 10⁻⁻10. Terus ini yang sebaliknya ya. Ini akan menjadi salah satu tugas di nomor 1 atau nomor 2, saya kurang tahu. Saya lupa. Ini untuk peluang yang sebaliknya. Peluang rumah sama dengan tidak jika tidak gagal bayar adalah 4/7. Peluang bercerai jika tidak gagal bayar 1/7. Peluang pendapatan sama dengan 120 jika tidak gagal bayar 0,072. Ini dari soal tadi. Kemudian peluang X jika tidak sama dengan ya perkaliannya
sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kan sudah ketemu. 4 kali 10 pangkat min 10 sama 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, peluang X jika ya sama dengan tadi 4 kali 10 pangkat min 10. Peluang ya tadi 3/10. Peluang ya jika X sama dengan peluang X jika ya kali peluang ya per peluang X. Nah, jadi ini akan hasilnya ketemu 12 kali 10 pangkat min 11. Peluang X jika tidak, tadi sudah ketemu. Peluang tidaknya sendiri, tidak bayar adalah 7/10. 7/10 ini berarti yang gagal bayar tadi ada 7 kemungkinan. Jadi 7 orang dari 10 orang itu tidak gagal bayar. Kalau yang ya, tadi kan kita bisa lihat di soal kan. Ya kan ada 3 tuh. Gagal bayarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini muncul lagi di sini. Oops, 14-an. Nah, peluang X jika tidak dikali peluang tidak per peluang X. Ya udah tinggal masukin rumusnya, nanti ketemu hasilnya adalah 42 kali 10 pangkat min 5. Ya, saya mau tanya, mana yang lebih besar peluangnya? Ini atau ini? Peluang yang atas atau yang bawah? Lebih besar yang mana? Ayo. Bawah, Pak. Yang Bawah, Pak. yang bawah. Jadi yang bawah lebih besar ya. Karena ini 10 pangkat min 5. Yang ini 10 pangkat min 11. Semakin banyak pangkatnya, maka akan semakin ke kiri, makin kecil angkanya. Karena peluang X jika tidak kali peluang tidak lebih besar, ya lebih besar, ini kan lebih besar daripada yang atas. Maka kelas X sama dengan tidak gagal bayar. Kemungkinan ya hasil klasifikasi dari bias naif biasnya adalah kelas X sama dengan tidak gagal bayar. Kalau ini ternyata kebalikannya, jadi ini misalnya hasilnya pangkat min 12, pangkat min 13, maka kelas X menjadi ya. Jadi kebalikannya. Oke, ini tugasnya. Buat langkah perhitungan step by step untuk mendapatkan nilai peluang X jika tidak. Karena ada di soalnya pada contoh soal slide 8. Sehingga bisa didapatkan hasil seperti pada slide 11. Kalau yang tadi itu yang sudah ada kan peluang X jika iya ya. Nah, intinya yang bawah ini. Terus pada nomor 2 pada tabel slide 7 apa kelas dari data X, data tes X. Tuliskan secara detail step by step perhitungannya. Oke. Hari ini nggak lama ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya mudah-mudahan bisa belajar sendiri dulu. Nanti bisa tanya teman, diskusi. Untuk minggu depan dan 2 minggu ke depan nanti bersama Bu Raras. Oke, saya sudahi dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.